Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NIM 18030160007. Saya berada dalam jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Wali Songo, Semarang. Media pembelajaran ini memuat materi Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Tsanawiyah semester ganjil, yaitu mengenai akidah Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indikator pencapaian kompetensi setelah peserta didik menyimak media pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir bersikap. Peserta didik dapat mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Menjelaskan pengertian akidah Islam. Dapat menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Dapat menjelaskan dasar akidah Islam. Dapat menyebutkan tujuan akidah Islam dan dapat menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Sebagai generasi emas yang solih dan solihah, perlu bagi kita untuk memperkuat keimanan melalui pemahaman dan penghayatan terhadap materi akidah Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keimanan dalam diri kita, sehingga setiap amal perbuatan sehari-hari berlandaskan materi keimanan yang wajib dilakukan demi terjaganya kualitas generasi yang beradab. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu memahami mengenai peta konsep pada materi akidah Islam. Peta konsep ini diperuntukkan agar kita dapat mengetahui garis besar materi yang akan kita bahas pada media pembelajaran kita kali ini. Materi yang pertama yaitu akan disajikan pengertian akidah Islam. Dengan materi ini, peserta didik dapat memahami dan mendiskusikan pengertian akidah Islam. Materi yang kedua yaitu dalil tentang akidah Islam. Dengan disajikannya materi ini, peserta didik dapat mengkorelasikan dalil tentang akidah Islam. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar akidah Islam. Materi yang keempat yaitu tujuan akidah Islam. Dan materi yang terakhir akan disajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian akidah Islam. Apa itu akidah? Makna akidah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama mengartikan akidah sebagai sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, akidah Islam adalah
suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Hadis yang kedua yaitu qala Ibnu Numairin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata yushriku billahi syai'an dakhalan naro wa qultu ana wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Materi kita yang ketiga yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Akal manusia terkadang bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Tujuan yang keempat yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Tujuan yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Akal manusia kadang-kadang bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar mereka terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Materi yang terakhir yaitu fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Pencipta dan Pengatur alam semesta, serta Zat Ghaib yang merupakan sumber segala hal. Untuk meyakini akidah Islam, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama mengenai keindahan alam, yang kedua tentang tata surya, dan yang ketiga tentang alam semesta berada dalam sebuah trompet atau sangkakala besar. Dari ketiga gambar ini,
kita bisa menjadikannya sebagai fakta atau fenomena untuk meyakini akidah Islam. Dari ketiga gambar ini, kita dapat meyakini bahwa Allah itu sangat luar biasa. Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Allah bisa mengatur mereka dengan baik, dan Allah bisa menjaga dan melindungi segala sesuatu yang telah diciptakannya. Sekarang, untuk merefleksi dan mengevaluasi materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir mengenai akidah Islam, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.